Tapi Bu tadi di warung dengar Pak Joko protes keras soal rasa dagingnya yang amis. Bu takut banget Pak Joko curiga sama daging yang kita pakai. Alah, si tua Joko itu cuma sok tahu aja mau ceramain soal kejujuran. Emangnya kejujuran bisa beliin saya emas, baju bagus, sama rumah baru, sama baju bermerek? Ya enggak lah. Orang-orang bodoh kayak mereka itu gampang banget dibodohi asal ditutupin pakai bumbu kacang kental sama kecap racikan kita. Tapi Bu Juli kan kasihan pembelinya kalau uangnya makin Bu Juli, datang pagi-pagi banget nih. Seperti biasa ya, pesan 10 kilo daging sapi segar bagian paha buat modal sate nanti malam. nggak usah banyak-banyak buat hari ini Pak. Beli 2 kilo aja deh daging sapinya. Loh, kok cuma 2 kilo Bu? Gak salah dengar saya. Biasanya kan jualan Bu Juli selalu laku keras, ramai antrian, terus sampai malam. Masak 10 kilo aja suka kurang. Iya nih Bu Juli, biasanya saya yang capek nimbangin 10 kilo buat Bu Juli. Kenapa hari ini mendadak drastis turunnya? Wah iya tuh Bu Juli, katanya sate sapi Bu Juli paling laris sekecamatan. Kok belinya cuma 2 kilo? Apa jangan-jangan mau buka cabang baru atau mau tutup cepet nanti malam? Bu Tejo, enggak kok, enggak tutup cepet. Iya sih Pak, tapi buat hari ini saya lagi pengen ngatur modal dulu. Lagian 2 kilo daging sapi pilihan begini udah cukup banget kok. 2 kilo cukup buat sate beratus-ratus tusuk. Kok bisa Bu? Ya bisa lah Bu Tejo, ini kan daging sapi kualitas super, seratnya tebal, nanti dipotong pas sama diatur rapi. 2 kilo ini dipajang di bagian depan tusukan sate sama buat pajangan di etalase depan warung, biar orang-orang tetap percaya kalau sateko ini murni pakai daging sapi super murni dari pasar ini. Oh alah begitu, jadi buat sampel dan pajangan depan ya Bu? Ya udah deh, terserah Bu Juli aja. Potong segar ini pas 2 kilo, 10.000 potongan khusus buat langganan. Ini Bu dagingnya, semoga nanti malam satenya makin laris manis ya. Saya juga nanti malam mau mampir ke warung Bu Juli, mau ngebuktiin sate sapi 2 kilo tapi rasanya tetap enak. Makasih ya Pak, Kang Asep. Mari Bu Tejo, saya duluan ya, ditunggu kedatangannya nanti malam. Dasar Bu Tejo sok tahu, kepo banget jadi orang. Mau beli 2 kilo atau setengah kilo ya terserah aku. Biar bumbu racikanku aja yang kerja keras nanti malam. Yang penting pembeli dan Bu Tejo lihat ada daging sapi asli di etalase. Sisa isi tusukannya terserah aku mau diisi apa. Mau daging apa aja, yang penting modal makin kecil, untung makin melimpah masuk kantong. Mbok Murni, pintu dapur udah dikunci rapet kan? Gak ada warga atau tetangga yang bener mandi di samping rumah kan? Udah Bu, udah mau kunci 2 kali malah. Tapi Bu Juli, mau jujur aja gemetaran dari tadi pagi. Kita beneran mau pakai daging yang di wadah hitam itu lagi? Ya beneran lah, kamu ini kepikiran apa sih Mbok? Lihat nih, potongan daging tikus ini kalau dipotong kecil-kecil begini bentukannya mirip banget sama daging sapi. Kalau udah kena racikan bumbu, seratnya pas. Tapi Bu, Mbok takut kalau sampai ada pembeli yang keracunan atau ini daging tikus gimana Bu? Apalagi Pak Joko sama Bu Tejo itu kan langganan yang teliti banget kalau makanan. Alah, Mbok Murni ini penakut banget jadi orang, makanya otak itu dipakai Mbok. Triknya itu gampang, pokoknya di ujung paling atas tusukan sate ditaruh daging sapi asli sedikit. Nah, sisanya yang bagian tengah sampai bawah diisi daging tikus semua. Jadi pembeli cuma ngerasain daging sapi pas gigitan pertama ya Bu? Pintar, gigitan pertama keras sapi asli, sisanya bakal tersamarkan. Lagian siapa juga yang bakal sadar? Orang-orang itu kan cuma nyari rasa bumbunya yang gurih dan enak. Bumbu kacang kental sama kecap percikan khusus buatan kita ini kan aromanya tajam banget, sanggup menutupi bau amis atau rasa aneh apapun dari daging tikus ini. Tapi apa gak kasihan sama pembeli Bu? Mereka bayar penuh. Kasihan? Alah, di dunia bisnis gak ada kata kasihan Bo. Kejujuran itu gak bakal bisa bikin orang kaya mendadak. Tapi kecerdikan kayak gini yang bikin dompet tebal tiap malam. Beli daging sapi cuma 2 kilo tapi bisa hasilin beratus-ratus tusuk sate. Iya Bu, Mbok ikut kata Bu Juli aja. Nah gitu dong, sempurna banget ini. Pembeli seneng dapat sate rasanya enak dan murah.
Aku jauh lebih senang karena uang di kasir makin nambah melimpah. Ayo cepat bantu menusuk, sebentar lagi warung mau dibuka. Bu Juli, pesan sate sapinya 20 tusuk ya, makan di sini 10 tusuk, terus sisanya dibungkus rapi bawa pulang. Siap Mbak Maya. Wah, borong banyak nih malam ini. Kebetulan banget ini daging sapinya baru dipotong tadi pagi di pasar, masih seger banget. Harus dong Bu, soalnya dari kemarin sepupu saya cerita terus, katanya sate Bu Juli ini paling enak sekecamatan. Katanya daging sapinya empuk, kenyal, terus bumbunya itu loh, meresap banget sampai ke dalam-dalamnya. Wah, bener banget itu mbak. Saya aja bela-belain datang jauh-jauh dari desa sebelah cuma demi nyicipin sate Bu Juli ini. Dari ujung jalan aja aromanya udah kecium sedap banget. Nah kan Mas Bowo, saya tadi pagi ketemu Bu Juli di pasar pas lagi beli dagingnya langsung. Daging sapi pilihan super murni, pantesan aja aroma bakarnya beda dari sate-sate lain. Ya jelas beda dong Mbak Maya, Mas Bowo, Bu Tejo. Bu Juli kan selalu pakai daging sapi kualitas nomor 1, nggak pernah mau kompromi atau soal bahan baku. Banyak pedagang lain yang nakal dan main curang demi untung gede, tapi kalau Bu Juli mah yang penting kejujuran dan kepuasan pelanggan nomor 1. Itu dia yang bikin langganan makin setia dan gak mau pindah kemana-mana Bu. Zaman sekarang susah banget nyari penjual yang jujur dan konsisten kayak Bu Juli. Ya udah, nanti bumbu kacang sama kecapnya diperbanyak ya Bu. Iya bu, bumbu racikannya bikin lagi. Saya juga pesan 30 tusuk ya bu. Setelah Mbak Maya dibungkusin semua. Saya 10 tusuk makan di sini ya Bu Juli. Mau ngebuktiin langsung kelezatan daging sapi 2 kilo yang dibeli tadi pagi. Gampang itu semuanya, pokoknya dijamin rasanya makin bikin ketagihan deh. Mas, coba deh perhatiin daging sate yang kamu makan itu. Rasanya ada yang aneh nggak? Aneh gimana maksudnya Pak Joko? Enak-enak aja kok menurutku. Bumbu kacangnya manis, gurih, pedasnya juga pas. Bukan bumbunya mas, tapi tekstur dagingnya. Daging sapi itu kan seratnya agak kasar, tapi empuk kalau digigit. Nah, potongan daging yang di bagian tengah tusukan ini kok teksturnya agak licin, kaku. Terus pas dikunyah ada bau amis yang menyengat banget ya. Beda sama daging sapi ditusukan paling atas. Ah, masa sih Pak Joko? Perasaan Pak Joko aja kali yang lagi kepikiran. Atau mungkin cara bakar Bu Juli aja yang kematangan sedikit. Enggak mas, saya ini udah langganan makan sate puluhan tahun. Tahu betul bedanya daging sapi murni sama daging lain. Makin kesini rasanya makin beda jauh dibandingkan bulan lalu. Ini sih bau amisnya mirip bau... Gimana Pak Joko? Satenya mantap kan? Habis berapa piring tadi? Saya lihat kayaknya lap banget Pak. Bu Juli, maaf banget nih, saya mau bicara jujur. Sate yang saya makan tadi rasanya aneh banget. Potongan daging bagian tengahnya itu kaku, teksturnya kotor, terus pas digigit bau amisnya menyengat. Ini beneran daging sapi murni apa dicampur daging lain, Bu? Sembarangan kalau ngomong. Maksud Bapak apa tuduh-tuduh saya kayak gitu? Semua orang di sini makan enak-enak aja. Cuma Bapak doang yang nyari-nyari masalah. Saya nggak nyari masalah, Bu. Saya ini langganan lama, tahu betul rasa sate Bu Juli yang dulu sama yang sekarang. Yang sekarang ini jelas beda banget. Amisnya nggak kayak daging sapi biasa. Hah, bilang aja Bapak lagi gak punya uang buat bayar kan? Pakai alasan dagingnya aneh-aneh segala. Kejujuran saya ini udah terkenal di mana-mana. Kalau gak sanggup beli sate sapi kelas atas di sini,
Mending makan di rumah aja, nggak usah bikin rusuh dan ngerusak nama baik orang-orang. Ya udahlah kalau begitu Bu Juli, gak mau jujur, tapi ingat ya Bu, kejujuran yang ditutupi rapat-rapat itu suatu saat pasti bakal terbongkar juga. Lihat nih Mbok Murni, coba kamu lihat, cuma dalam waktu 1 malam aja kita bisa dapat uang sebanyak ini. Ini namanya untung lipat 5 dari modal awal. Banyak banget ya Bu, tapi Bu tadi di warung dengar Pak Joko protes keras soal rasa dagingnya yang amis. Bu takut banget Pak Joko curiga sama daging yang kita pakai. Alah, si tua Joko itu cuma soal tahu aja mau ceramain soal kejujuran. Emangnya kejujuran bisa beliin saya emas, baju bagus, sama rumah baru, sama baju bermerek? Ya enggak lah. Orang-orang bodoh kayak mereka itu gampang banget dibodohi, asal ditutupin pakai bumbu kacang kental sama kecap racikan kita. Tapi Bu Juli kan kasihan pembelinya, kalau uangnya makin banyak tapi hasil nipu begini, apa gak takut kena tulat atau kualat Bu? Perasaan Bu dari tadi sore gak tenang terus. Kualat apa? Jangan ngomong yang aneh-aneh kamu ya, Mbak. Malah bagus dong, uang kita makin numpuk. Buka mata kamu, zaman sekarang kalau jujur malah bisa mati kelaparan. Iya Bu, maaf Mbak, cuma khawatir aja. Dengerin ya Mbak, besok-besok daging sapinya gak usah beli 2 kilo lagi dari pasar, mubazir. Cukup 1/4 kilo aja buat formalitas si pajang di etalase panggangan depan. Sisanya dari tengah sampai bawah kita penuhi pakai daging tikus dari selokan. Astagfirullah Bu, 1/4 kilo doang. Nanti kalau ketahuan gimana? Nggak bakal ada yang tahu bumbu kacang kita itu ajaib biar modal jualan makin tipis habis tapi dompetku makin tebal tiap hari. Udah kamu sana balik ke kamar. Besok pagi-pagi buta harus siapin tempat pemotongan tikus lagi. Baik Bu. Semua ini milik aku. Bu Juli, merinding banget ini Bu. Tiba-tiba hawa di sekitar sini kok mendadak dingin masuk begini ya? Alah, kamu ini penakut banget sih, Mbok. Namanya juga jualan malam-malam di luar, ya jelas dingin ditabrak angin. Bukan angin biasa ini Bu. Denger deh, suara angin ini bersiul aneh kayak suara bisikan. Buset, ini angin dari mana lagi kok kenceng banget begini? Sampai berasa-perasa begini. Perasaan tadi langit terang benderang deh. Gak ada tanda-tanda mau hujan atau angin puting beliung. Permisi Bu Juli, waduh ada apa ini? Lampu warung Bu Juli kok kedap-kedip kayak mau putus begitu. Terus ini bara apinya kenapa membesar begitu? Kang Dadang, lihat itu loh. Oh, ini apinya kok malah muter-muter kayak pusaran air di atas arang. Arang menyalanya pada terbang berputar semua, ada apa ini? Astagfirullahaladzim, kopinya ada begitu Bu, gak wajar ini. Mending Bu Juli sama Bu Murni menjauh dulu dari situ. Ya Allah ampun Bu, ini pertanda buruk Bu. Bu Murni takut, ayo kita pergi Bu, udah bakar saatnya Bu, kita kabur aja. Aduh, kok baunya mendadak berubah menyengat begini? Ini bukan bau sate bakar atau bau bumbu kacang. Aneh banget, bau busuk bangkai amis bercampur orang sangit. Bau amisnya kayak bau ratusan tikus mati. Bau tikus, bau daging tikus yang biasa kita potong di dapur Bu Juli. Diam kamu, Mbak. Jangan ngomong sembarang di depan orang. Oh, tapi ini panas ya Tuhan. Panggang sate-sateku kenapa pada gerak dan melayang begini? Loh Bu, mau kemana? Kok malah masuk ke dalam sih? Ampun, tolong. Ini kenapa satenya pada melayang semua? Panas, tolongin saya. Sakit. Tusukan ini nempel sendiri, gak bisa dilepas. Panas. Minta maaf, saya ngaku salah. Saya udah nipu pakai daging tikus. Tolong lepasin saya. Panas banget ya Tuhan. Tolong.
Astagfirullahaladzim, itu benda apa gede banget menggelinding dari dalam warung Bu Juli? Itu kan gumpalan ratusan tusuk sate sama bumbu. Dengerin deh, ada suara orang berteriak minta tolong dari dalam situ. Tolong, panas banget. Siapapun di luar, tolong cabutin tusukan sate ini dari badan saya nggak kuat. Itu suara Bu Juli. Ya Allah, Bu Juli terkurung di dalam bola sate itu. Ayo cepet bantu buka. Tahan ya Bu, saya cabut nih. Loh, kok malah begini? Kenapa? Bisa lepas gak? Gak bisa, pas saya cabut satu tusukan, bukannya berkurang, malah makin nambah puluhan tusuk sate baru yang muncul dari dalam terus nempel lagi. Gumpalannya malah makin gede. Makin sesak. Jangan dicabut lagi. Makin sakit. Ampuni saya, panas. Ini sih kayak azab buat Bu Juli, serem banget. Iya serem banget, tapi kita harus bantu Bu Juli. Kasihan dia pasti kesakitan. Gak ada yang bakal bisa ngehentiin bola sate itu. Ini benar-benar keajaiban sekaligus peringatan yang mengerikan dari Yang Maha Kuasa. Iya Pak Joko, tadi saya sempat dengar sendiri pas Bu Juli histeris di dalam warung. Dia ngaku kalau selama ini emang nipu kita semua pakai daging tikus. Ya Tuhan, demi nyari keuntungan berlipat sampai tega ngasih makan warga daging tikus. Pantesan aja dapat azab yang kayak gini, tubuhnya sendiri dimakan sama sate buatannya. Uang hasil nipu yang dia hitung tiap malam itu nggak bakal bisa nyelamatin dia sekarang. Kejujuran yang dia sepelekan malah balik ngancurin hidupnya sendiri. Tolong. Ampun. Lihat itu, bolanya terus menggelinding makin jauh ke arah kegelapan. Udah nggak ada cara lagi buat nyelamatin Bu Juli. Bu Juli semakin jauh, kita nggak bisa ngejar lagi. Pak Joko, tadi lihat kan ada bola satenya Bu Juli. Serem banget. Iya Mbak Koko. Oh iya, Mbak Koko ngapain bawa gerobak sate? Mau jualan? Oh bukan, saya beli sate gratis gerobaknya. Buat temen makan basreng dan keripik kaca. Ngomong-ngomong Pak Joko, saya jualan basreng dan keripik kaca loh. Belinya tinggal tap gambar di layar kalau kamu mau beli. Wah boleh tuh Mbak Koko, nanti saya beli deh. Ya ampun, sejak malam kejadian yang mengerikan itu, warung ini benar-benar jadi kosong dan serem banget ya. Iya Mbak Maya, udah beberapa minggu berlalu tapi gak ada satupun orang yang berani deket-deket ke sini pas malam hari. Semuanya masih pada trauma sama kejadian itu. Bu Juli juga beneran gak pernah kelihatan lagi ya. Gak ada yang tahu dia menggelinding sampai mana atau gimana nasib akhirnya. Gak ada yang tahu pasti Mbak. Yang tersisa cuma jejak orang hitam sama bekas tusuk sate di sepanjang jalan desa malam itu. Bu Juli hilang gitu aja bareng gumpalan sate raksasa itu. Dulu saya sering banget beli sate di sini karena percaya Bu Juli itu orangnya jujur. Pas tahu kenyataannya kalau yang dimakan itu daging tikus, rasanya merinding banget. Gak nyangka demi uang tega banget nipu banyak orang. Itulah Mbak, penyesalan emang selalu datang belakangan. Warung yang dulu ramai dan dipuji orang banyak sekarang cuma tinggal bangunan tua yang terbengkalai. Kalau dipikir-pikir lagi, kejadian yang ditimpa Bu Juli itu benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua ya Pak Joko. Betul Mas, kejadian Bu Juli ini harus jadi pelajaran berharga buat siapa saja, terutama buat orang yang lagi usaha atau jualan. Menjaga kejujuran itu hukumnya mutlak. Iya Pak, Bu Juli mikirnya dengan menipu dan menumpuk uang banyak dia bakal bahagia dan kaya raya. Tapi nyatanya dalam sekejap harta hasil penipuannya nggak ada artinya sama sekali pas azab datang. Rezeki yang didapat dari cara yang gak halal dan merugikan orang lain itu gak bakal pernah bawa berkah.
Mungkin di awal kelihatan untung gede, tapi akhirnya cuma bakal bawa kehancuran dan penyesalan yang luar biasa. Setuju banget Pak, mendingan untung sedikit tapi hasil kerja keras yang jujur dan bersih daripada dapat uang melimpah tapi harus membohongi orang lain. Nah itu dia, semoga kisah tragis Bu Juli ini selalu jadi pengingat buat kita semua di desa ini, supaya selalu ingat pentingnya kejujuran dalam situasi apapun.